Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dihadapi oleh perusahaan KLM. Perusahaan KLM menjalankan bisnis di bidang kredit kendaraan bermotor dengan pelanggan hampir mencapai 2.000 orang. Permasalahan yang terjadi adalah yang pertama, perusahaan mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah kredit untuk setiap pelanggan berdasarkan penghasilan dan uang setoran awal yang dibayarkan. Kemudian permasalahan kedua yaitu perusahaan kebingungan dalam mengelola pelanggan dari segi proses tagihan, di mana banyak pelanggan yang membayar tagihan lebih dari jatuh tempo yang telah ditetapkan. Selain itu, poin yang ketiga adalah perusahaan KLM juga membutuhkan bagaimana cara pelanggan dapat memiliki loyalitas dan kepercayaan terhadap perusahaan KLM itu sendiri. Tahapan yang pertama, pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah secara dekomposisi, yakni menguraikan masalah besar atau menyederhanakan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Poin pertama, keberagaman penghasilan pelanggan. Poin yang kedua, kurang mampunya perusahaan dalam menentukan jumlah kredit yang sesuai dengan penghasilan pelanggan. Poin yang ketiga, ketidaksesuaian kredit bagi pelanggan dan perusahaan itu tersendiri. Rencana atau langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengumpulkan atau menetapkan data rata-rata penghasilan pelanggan dan uang setor awal. Pelanggan dengan penghasilan A sampai B memberikan uang setor awal dengan opsi pilihan 1 atau 2. Pelanggan dengan penghasilan B sampai C memberikan uang setor awal dengan pilihan opsi 1 atau 2. Dengan catatan bahwa penghasilan ditentukan dari hasil survei, data rata-rata pembeli, dan ditentukan dengan range yang diinginkan perusahaan. Namun, apabila perusahaan ini memberikan pilihan opsi yang banyak atau beberapa pilihan opsi dan keinginan perusahaan tersebut tidak boleh melebihi range rata-rata dari penghasilan pelanggannya tersebut. Memberikan beberapa opsi pilihan untuk pelanggan untuk menentukan jumlah kredit yang mereka inginkan berdasarkan kepada penghasilan dan juga uang setor awal yang mereka setorkan kepada perusahaan. Seperti contoh, apabila jumlah kredit dengan penghasilan range A sampai B dan uang setor awal dengan pilihan opsi pertama, maka pelanggan dapat memilih jumlah kredit X atau Y. Kemudian ada lagi yaitu apabila jumlah kredit dengan berpenghasilan range A sampai B dan juga dengan uang setor awal pilihan kedua, maka pelanggan dapat memilih jumlah kredit X atau Y. Dengan catatan untuk pilihan jumlah kredit dapat ditentukan oleh perusahaan berapa banyak dan juga berapa pilihannya. Untuk penerapan flowchart sendiri, yang pertama pelanggan dapat memulai, kemudian setelah itu pelanggan dapat memasukkan data penghasilan dan juga data uang setor awal yang ingin disetorkan pelanggan ke perusahaan. Setelah itu pelanggan akan diarahkan ke menu pilihan, yang mana di menu pilihan ini pelanggan akan memilih penghasilan pelanggan termasuk di range yang mana, kemudian uang setor awal pelanggan yang mana. Setelah itu pelanggan akan diarahkan ke menu pilihan, di mana menu pilihan ini pelanggan akan memilih kredit yang akan dipilih pelanggan, jumlah kredit yang akan dipilih oleh pelanggan. Setelah itu apabila pelanggan setuju, pelanggan akan diproses untuk pembentukan kreditnya. Kemudian setelah itu pelanggan akan mendapatkan kredit dan setelah itu selesai. Dan apabila pelanggan pada saat pemilihan jumlah kredit tidak menyetujui, maka pelanggan akan diarahkan ke menu tidak ada kredit. Setelah itu akan selesai. Selanjutnya masalah kedua. Pada permasalahan kedua ini terkait dengan banyaknya jumlah pelanggan yang dijatuhi tempo pengangsuran, sehingga dari banyak pelanggan tersebut terdapat pelanggan-pelanggan yang lupa untuk membayar tagihan angsuran, di mana hal tersebut berdampak pada telatnya masukan untuk perusahaan dan mengakibatkan kerugian.
Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyelesaian pada permasalahan kedua ini, langkah pertama yaitu menghimpun data-data kreditur. Data-data ini dapat berupa data-data nama pelanggan, data tagihan angsuran yang harus dibayarkan, data batas tenggat waktu pembayaran, dan berbagai macam data-data lainnya. Lalu selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu menyusun jadwal batas tenggat waktu pembayaran kredit. Dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dapat disusun sebuah jadwal yang berisi tenggat waktu pembayaran angsuran kredit, di mana jadwal tersebut akan berguna untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah kita merancang pengingat otomatis 1 minggu sebelum tenggat waktu angsuran. Nah, yang terakhir adalah kita menerapkan denda berupa 0,5% dari total angsuran setiap harinya. Nah, ini adalah flowchart sederhana dari permasalahan kedua. Pertama, kita start, lalu input seluruh data pelanggan dan jadwal angsuran si pelanggan. Di sini kita bisa melihat akan ada sebuah reminder melalui email dan SMS sebelum seminggu dari jadwal pembayaran si pelanggan. Lalu di sini kita akan masuk ke dua tipe pelanggan, yaitu pertama pelanggan yang tepat waktu untuk membayarnya, dan kedua yaitu pelanggan yang biasa menunggak. Di sini kita menerapkan denda yaitu 0,5% setiap harinya. Nah, setelah itu akan muncul berapa angsuran yang harus dibayar oleh pelanggan tersebut. Masalah ketiga yaitu loyalitas pelanggan. Di sini banyak pelanggan yang sudah menggunakan kredit perusahaan kita. Tapi setelah mereka menggunakan kredit perusahaan kita, mereka hilang begitu saja. Nah, masalah ini dihadapi oleh perusahaan, yaitu perusahaan kehilangan pelanggan. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan adanya program loyalitas, di mana perusahaan memberikan reward kepada pelanggan berupa cashback agar pelanggan kembali bertransaksi dengan perusahaan. Pelanggan membeli dari perusahaan Anda. 2. Pendaftaran. Pelanggan mengisi formulir promosi dan menanyakan profil kemudian. 3. Persetujuan dengan perusahaan memvalidasi partisipasi pelanggan. Dan yang terakhir, insentif. Pelanggan menerima cashback di rekening bank mereka setelah perusahaan memvalidasi semua pelanggan. Ini flowchartnya. Algoritma ini pada dasarnya yang tadi saya kembali setelah untuk flowchart. Mulai membarukan data partisipasi promosi, formulir promosi dan penambahan di pembelian, mengecek promosi, mengatur, terus mengoperasi antara benar dan tidak. Benar, jadinya diberi cashback ke arah peningkatan sendiri. Jika tidak, ya. Jadi dari 3 problem perusahaan KLM pada kasus 10 dapat disimpulkan bahwa problem pertama mengenai perusahaan kesulitan menghitung jumlah kredit berdasarkan penghasilan pelanggan dan uang store awal, maka solusinya adalah kita mengumpulkan data penghasilan pelanggan, kemudian dijadikan database yang nantinya bisa untuk menentukan range penghasilan. Serta nanti perusahaan juga bisa memberikan opsi atau pilihan jumlah kredit yang sesuai dengan penghasilan pelanggan. Problem kedua mengenai mengelola pelanggan dari segi tagihan, maka solusinya adalah menerapkan atau membuat sistem automatic reminder, yakni sebuah pengingat. Jadi nantinya supaya pelanggan ini tidak telat dalam membayarkan tagihan kepada perusahaan. Nah, untuk problem ketiga yaitu loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, solusinya adalah membuat atau menetapkan loyalty program yaitu cashback. Jadi diharapkan adanya cashback ini dapat meningkatkan atau menambah kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.